Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari, apa kabar semua? Alhamdulillah piyahu. So berbuka baru satu kali. Biasanya sesudah Isya masih ada satu kali. Alhamdulillah kita berada di waktu-waktu yang sangat mahal yang sedang kita berburu Lailatul Qadar. Khusus tentang Lailatul Qadar ini ada pertanyaan, Ustadz, semua yang mengalami Lailatul Qadar dapat pahala Lailatul Qadar? Kami menjawabnya bahwa sama dengan mandi hari Jumat. Di pagi hari itu semua orang mandi hari Jumat, ke kantor, ke tempat kerja, ke sekolah. Semua yang mandi hari Jumat itu dapat pahala? Tentunya tidak. Hanya yang berniat mandi hari Jumat itu untuk tiba sunnah, untuk menuruti anjuran Nabi SAW untuk mandi di hari Jumat. Kalau orang belum pernah mandi selama satu minggu, hari Jumat itu mandinya wajib. Tapi yang mandi tiap hari mandinya sunnah. Sama-sama basah, sama-sama melalui air yang sama, tapi yang berniat mengikuti sunnah Nabi mandi hari Jumat, dialah yang mendapat pahala. Adapun yang mandi basah biasa-biasa. Lailatul Qadar ini melingkupi seluruh manusia yang ada di itikaf di masjid, yang ada di jalanan, yang berkeliaran, bahkan yang melakukan kelalaian. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, imanan wahtisaban. Orang yang melaluinya dengan penuh keimanan, beriman kepada Allah Ta'ala, percaya terhadap hadis Nabi, taharrul Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Orang yang beriman terhadap hadis Nabi ini, yang percaya bahwa ini adalah berburu sunnah, itu yang dapatkan wahtisaban dan mohon pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap kali datang malam, jangan lupa memiliki niat di dalam hati, aku ingin beramal, aku ingin bersedekah, aku ingin senyum, aku ingin berdakwah, aku ingin tilawah, aku ingin qiyamul lail, mencari Lailatul Qadar. Karena perdagangan hamba dengan Allah Ta'ala adalah niat. Kam min saghirin tukabbiruhun niyah. Amalan yang kecil bisa diperbesar oleh niat. Wa amalun wa kam min kabirin tusaddiruhun niyah. Dan amalan-amalan yang besar bisa diperkecil oleh niatnya. Maka perbesar niat kita menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam mulia, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Para malaikat dan Jibril turun di malam itu. Akhir daripada malam itu waktu subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau awal turunnya malaikat jam berapa? Pada Isya, tengah malam, atau sudah maghrib? Kata para ulama sesudah asar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tata'aqabu alaikumul malaikatu lailu wan nahar. Bergantian malaikat pagi dan malam kepada kalian. Yang pagi datang di waktu subuh, yang malam datang di waktu asar. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Mereka berkata, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Makanya keutamaan sholat subuh dan sholat asar disaksikan oleh para malaikat Allah Ta'ala. Malam Lailatul Qadar itu malam yang durasinya mungkin cuma 12 jam, tapi pengaruh di dalam hidup ini memberi kita setumpuk pahala. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau penanggalan Hijriah lebih dari 84 tahun. Amalan kita, amalan sedikit, tetapi bisa menambah umur dan pundi-pundi amalan kita kepada Allah Ta'ala. Kapan Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu masih akan turun setiap tahun. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada lagi, karena Jibril sudah selesai
menurunkan Al-Quran. Sudah selesai tugas Jibril turun ke atas muka bumi, sehingga Lailatul Qadar sudah tidak ada. Tapi pendapat yang mengatakan masih tetap ada, karena Al-Quran sampai sekarang masih dibaca dan akan dibaca. Dengan demikian Lailatul Qadar masih tetap terjadi. Kalau pertanyaan orang mengatakan Jibril kan tidak membawa wahyu, maka dijawab bahwa Jibril melihat wahyu itu masih dibaca atau tidak oleh umat manusia. Pertanyaan kapan terjadi Lailatul Qadar? Sebagian besar para ulama mengatakan di bulan Ramadan, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Di bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dia Al-Quran di malam qadar. Kapan di bulan Ramadan? Ada yang mengatakan dari awal Ramadan sudah ada Lailatul Qadar. Dalil-dalil pendukungnya, Nabi SAW pernah itikaf 10 hari pertama Ramadan. Nabi juga pernah itikaf di 10 hari kedua Ramadan, sebagaimana Nabi pernah itikaf 20 hari Ramadan, dan terbanyak Nabi beritikaf 10 malam terakhir Ramadan. Ini menunjukkan ada Lailatul Qadar. Bisa saja terjadi satu di antara 30 malam Ramadan tersebut. Namun karena ada hadis qauliyah, kayak hadis perkataan Nabi SAW, taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dalam hadis yang lain disebutkan taharru Lailatul Qadar fil witr, carilah Lailatul Qadar di malam ganjilnya, fi ashril awakhir min Ramadan, dari 10 malam terakhir Ramadan. Maka 10 terakhir Ramadan ini sangat dicurigai Lailatul Qadar, karena tabiat Allah Ta'ala selalu memberi kelebihan terhadap sepertiga yang sisa. Allah Ta'ala memberi kelebihan malam yang paling mahal ada di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi harga yang tinggi untuk Ramadan ada di sepertiga akhir daripada Ramadan. Jadi sepertiga akhir di dalam kehidupan itu sangat menentukan. Apapun kita di masa lalu, tapi sepertiga usia terakhir itulah yang akan menentukan kita. Innamal amru bil khawatimi, sesungguhnya urusan itu yang paling terakhir. Kita tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi sepertiga dari akhir dari keusianya adalah orang yang terbaik di dalam umat ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau Ramadan ada di sepertiga akhir, cari di malam ganjil. Di malam ganjil itu kalau dihitung dari depan adalah malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi Nabi mengatakan fil witir min ashril awakhir, di ganjil di 10 malam akhir, di 10 malam terakhir. Kalau di malam ganjil di 10 terakhir, kata para ulama, bisa juga dihitung malam tanggal 30 itu adalah satu ganjilnya. Ganjil yang ketiga akan kita dapati di malam 28. Ganjil yang kelima ada di malam 26, dan seterusnya sampai di malam tanggal 22, itu malam ganjil yang ke-9. Bila dihitung dari akhir Ramadan, maka malam ganjil akan jatuh di malam-malam genap yang kita hitung dari belakang. Makanya kalau ada orang yang berkata di tanah air ini tiap malam ganjil, di Indonesia ini khususnya setiap malam ganjil, setiap malam genap, karena di masjid ini malam ganjil, di sana malam genap. Maka kita sapu rata semua ini, insya Allah tutup mata, khususnya bagi yang qiyamul lail, bagi yang itikaf, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah orang yang ada di luar sana yang dapat Lailatul Qadar atau yang diam di masjid? Sebagian orang menyangka bahwa orang yang jalan-jalan melihat pemandangan, kerlap-kerli lampu, orang itu yang mau dapat Lailatul Qadar. Baru orang yang berdoa, suntuk, baca Quran, qiyamul lail, menjaga seperti ini tidak mendapat Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu imanan wahtisaban. Kalau bukan karena imanan wahtisaban, maka selfie di depan lampu-lampu yang ada di jalanan itu, niscaya orang dapat Lailatul Qadar dengan foto grafir yang mereka dapatkan itu. Orang-orang tua kita tidak salah memberi lampu tumbilotoh itu dengan harapan anak-anak muda kita keluar dari rumah
so tarang itu jalan pergi ke masjid. Hari ini kita pasang lampu, orang so di dalam masjid baru keluar ke jalan. Secara singkatnya, kalau ada dua versi malam ganjil dan malam genap, bisa saja dia kena malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Malam keberapa kira-kira Pak Ustaz? Surah Al-Qadar di dalam Al-Quran itu, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesudah dihitung hurufnya itu ada 114 huruf. Surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Kata-kata yang ada di dalam inna anzalna itu terdiri dari 30 huruf. Inna 1, anzalna 2, fi 3, laila ya 4, al-qadar dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada yang tergabung di grup Uhwa, Ustadz so posting di situ DP hitungan inna anzalnahu fi lailatul qadar pas 30 kata yang ada di dalamnya. 30 kata, 114 huruf. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa di malam Lailatul Qadar turun Al-Quran 114 surat. Di bulan 30 hari itu 3 bulan Ramadan, kata salamun hiya di malam Lailatul Qadar itu keselamatan. Hiya itu kembali kepada lail, karena dhamir hiya ta'udu ila muannas, dan muannasnya hiya, dhamir hiya adalah kepada laila. Salamun hiya hatta matal fajar, keselamatan dia malam itu hingga fajar. Kalimat hiya itu ada di angka kata yang ke-27. Yang kedua, huruf Lailatul Qadar itu adalah huruf yang terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, 9. Di dalam surah Al-Qadar berapa kali kata ini terulang? Kata Al-Qadar ada berapa kali tak ulang di surat itu? 3. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 bisa saja 27. Memang 27 Ustaz. Dan urutan kata Al-Qadar, inna anzalnah fi Lailatul Qadar. Al-Qadar itu ada di kalimat ataupun di kata yang kelima. Ya. Al-Qadar 3 kali diulang di Quran, letaknya masing-masing. Qadar pertama di angka yang kelima. Kan tadi saya kasih DP bagan. Inna anzalna ada 30 kata. Dan di dalam 30 kata 3 kali diulang kata Al-Qadar. Kata mulia, malam mulia, mulianya 3 kali diulang. 3 kali diulang itu Lailatul Qadar sendiri terdiri dari 9 huruf, 27. Nah, kata Al-Qadar pertama kali terletak di angka yang kelima. Yang kedua ada di angka yang ke-10. Ya, bukan di angka, di kata yang ke-10. Lailatul Qadar yang kedua. Kata berikutnya ada di angka yang ke-12. Ya, jadi 10 5 tambah 10 berapa? 15 tambah 12 27. Ini jamaah sekalian dirahmati Allah, bukan cocologi tapi kebetulan. Ya, kebetulan Lailatul Qadar ini selalu mengacu kepada angka 27. Apakah malam 27 malam Lailatul Qadar? Sirrun minal asrar, rahasia dari yang paling rahasia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan seorang bermimpi malam 27 itu malam Lailatul Qadar. Tapi karena di antara kaum muslimin
Di internal kaum muslimin terjadi baku bantah, khilaf. Sebenarnya Lailatul Qadar ini tidak mau sembunyi, tapi di kalangan umat Islam di zaman sahabat Nabi terdapat khilaf, bakal lain dorang untuk sebuah persoalan. Karena mereka baku bantah, khilaf, sehingga Allah Ta'ala hapus kapan persis Lailatul Qadar tersebut. Maka kata para ulama, al khilafu syarru. Ya, baku-baku ambe itu buruk. Ya, perselisihan itu buruk. Ya, tidak benar ungkapan khilafu ummati rahmah. Perselisihan umat ini adalah rahmat. Kalau begitu kita ini bersatu azab. Ya, makanya kita jamaah sekalian di malam Lailatul Qadar harus saling menyayangi, harus memandang saling cinta. Dan Lailatul Qadar adalah malam takdir, fiha yufraq kullu amrin, di dalamnya diatur semua takdir, dan takdir itu cuma berubah dengan doa. Maksimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil dengan doa. Para nabi yakin doa pasti dikabulkan, sampai-sampai para nabi minta yang mustahil. Nabi Isa minta makanan cepat saji turun dari langit. Kalau kita orang mau pesan online boleh. Ya. Tapi ini dia minta Allahumma anzil alaina minas sama. Ya Allah, turunkan kami makanan dari langit siap saji. Ya takunu lada idan awli awwalina wa akhirina, supaya kami bisa berpesta satu dan yang lainnya. Nabi Soleh minta pada Allah, kasih keluar kamari dari dalam batu ini onta. Kalau minta air memancar dari batu ada. Kalau tumbuh pohon beringin di atas batu bisa. Tapi keluar onta di dalam batu besar mustahil. Tapi kenapa bisa terjadi? Doa merubah yang mustahil. Doa mengeringkan lautan, doa menenggelamkan bumi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka adakah doa-doa yang belum tercapai sekarang? Yang belum kawin ini, belum dapat jodoh, kenapa tidak berdoa? Yang punya utang belum tabayar, kenapa tidak berdoa? Ya, demikian juga jamaah sekalian, apapun amma yujibul muttarra idza da'ah, ketika kita sedang kepepet dan ketika kita sedang kesusahan, apa yang menjadi beban hidup, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku sesungguhnya aku mendengar menjawab apa yang kalian doakan. Mudah-mudahan Allah taala mengabulkan doa-doa terbaik kita di bulan Ramadan ini, di malam Lailatul Qadar, khususnya insyaallah bagi kemenangan bangsa Palestina. Insyaallah mudah-mudahan mereka bebas dari penjajahan dan Allah taala berikan bantuan kepada mereka, yang terluka sembuh, yang sakit mudah-mudahan sehat, dan yang meninggal mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah taala menerima ibadah kita. Jazakallahu khair. Terima kasih kepada Ustadz Ketua DPW, kepada Tamir Masjid Al Faruq, dan segenap penonton sekalian di Wahda TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.